Nah, di luar framework-frameworknya sendiri, sebetulnya secara umum kita bisa melihat ada evolusi dari framework-framework ini. Jadi mungkin di awal memang masih banyak mengeksplor gimana sih front-end framework berbasis JavaScript bekerja, misalnya pakai Virtual DOM atau pakai apa, gimana cara kerjanya. Dan sebetulnya di fase awal itu lebih ke munculnya framework-framework besar, lebih ke muncul lalu mengcapture developer yang menggunakan, apakah bisa bertahan? Ternyata bisa bertahan. Nah, terus eh, apa yang terjadi di fase sekarang? eh, Memang mulai banyak standarisasi atau yang misalnya tadinya versinya bermacam-macam, sekarang makin banyak kesamaannya. Lalu ada juga fokus performance. Kalau JavaScript yang besar dan berat dijalankan di browser, client side, ya tentu experience-nya juga jadi kurang baik dan user juga eh, pasti nggak suka ya kalau performance-nya lambat. Jadi belakangan banyak framework dan meta framework yang berusaha memperbaiki performance dengan berbagai cara. Dan selanjutnya developer experience juga waktu mendevelop tuh mudah atau tidak digunakannya. Beberapa functionality yang berubah itu salah satunya yang major adalah rendering mode. Nanti kita akan lihat. Terus reactivity. Reactivity itu ya misalnya user melakukan suatu action di satu komponen. Gimana eh, bahan state tersebut bisa dikomunikasikan ke seluruh aplikasi dengan cara yang efisien. Nah, itu juga banyak dieksplor oleh berbagai framework. Nah, yang terakhir ada konsep hydration. Hydration itu gimana caranya biar HTML yang statik bisa menjadi interaktif. Nah, lalu ada eh, yang dimaksud dengan convergence ini, macam-macam framework yang sangat berbeda itu lama-lama punya beberapa kesamaan. Jadi mereka tadinya mungkin masih banyak yang pakai Webpack. Webpack itu paling paling pusing lah karena konfigurasinya itu serumit. Tapi makin lama makin banyak meta framework yang menggunakan Vite. Vite itu fungsinya sebenarnya dua. Bisa waktu development dia jadi server menggunakan native built-in IS modul di browser. Kalau sudah build time dia menjadi bundler. Lalu type safety, macam-macam framework juga sudah mendukung TypeScript by default. Lalu rendering mode ini yang nanti akan kita lihat. Jadi macam-macam berbagai framework ini juga sudah mensupport cara-cara yang berbeda untuk merender suatu halaman web. Lalu ini tadi hydration, island, server komponen. Jadi ini semua untuk mengakali gimana caranya biar kode yang dikirim ke browser di awal itu sekecil, seringan, dan sesimpel mungkin. Tapi jangan sampai halamannya kosong juga kan. Jadi gimana caranya HTML statik dikirim, lalu sistemnya atau aplikasi front end-nya ini cukup pintar untuk mendeteksi bagian mana sih yang perlu dibuat interaktif. Nah, bagian yang interaktif itu scriptnya bisa di-load belakangan. Misalnya kalau contoh yang simple di artikel berita di awal, gimana caranya biar beritanya bisa ditampilkan dulu. Lalu misalnya user scroll ke bawah, ada kolom komentar. Kode untuk meloading kolom komentar atau mungkin tombol-tombol seperti like, reaction, itu di-loadnya belakangan waktu user sudah scroll. Jadi hydration island dan server komponen ini cara-cara untuk mengakali kebutuhan interaktif yang seperti itu. Lalu reactivity ini yang tadi kita bahas. Lalu adapter. Adapter itu untuk mendeploy atau menjalankan suatu framework, suatu aplikasi web, misalnya di Node.js, di cloud service, di serverless, dan lain-lain. Ini ada artikel dari sebenarnya tahun lalu sih, tapi masih bisa lah, masih berlaku. Eh, ini artikel ini meresearch beberapa.
meta framework JavaScript yang besar. Jadi bisa dilihat hampir semua meta framework ini memiliki fitur-fitur yang common atau fitur yang mirip. Jadi semua sudah punya komponen, sudah bisa menjalankan komponen, lalu bisa menjalankan, lalu punya virtual atau incremental DOM, bisa SSR, bisa static, lalu ada routing berbasis file, ini yang sudah populer ya. Lalu TypeScript, Reactivity. Nah, lalu ada tren-tren baru yang mungkin belum diadopsi semua meta framework, tapi sudah cukup umum juga. Nah, dari tadi kita membahas rendering mode berkali-kali. Apa sih sebetulnya rendering mode? Nah, yang pertama kita lihat yang di kiri nih, client side rendering itu populer waktu pertama kali React muncul, ya tahun mungkin 2015-2016 dulu. Ini sering dikenal juga dengan istilah SPA atau Single Page Application. Jadi eh, ini cukup populer karena sangat simpel. Cuma dari server cuma mengirim indeks HTML misalnya, namanya HTML yang kosong shell. Di dalam body HTML itu cuma ada satu div kosong. Lalu eh, dirender oleh JavaScript, isinya diinjek. Nah, halaman React atau view-nya baru berjalan dengan client side JavaScript. Nah, ini tuh dulu sempat populer, tapi mungkin ada kekurangan, misalnya SEO-nya kurang optimal, lalu eh, bundle JavaScript-nya juga makin lama makin besar dan kurang bagus untuk performance karena eh, masa cuma untuk merender HTML isi berita, misalnya cuma teks atau mungkin cuma hero hero section, hero banner, lalu ada CTA button. Masa untuk ngerender kayak gitu aja harus nunggu semua di render, harus nunggu loading bundling JavaScript. Lama-lama jadi kurang optimal. Lalu muncul teknologi SSG. Nah, ini mungkin pertama dipopulerkan selain Next.js dulu ada Gatsby. Gatsby itu React Meta Framework juga yang sempat populer di tahun 2017-2018-an lah. Jadi eh, isi halamannya itu dirender waktu build time. Build time-nya ya bisa di local host, bisa di local server kita, atau kalau kita pakai CI/CD ya bisa dirender oleh server. Jadi dari server mengirim ya HTML, CSS, JavaScript. Jadi halamannya nggak kosong. Ya yang di React-nya juga React atau JavaScript bundle-nya juga dikirim, tapi setidaknya waktu dibuka itu isi halamannya nggak kosong. Jadi ada HTML-nya, lalu nah ini juga cepat dan ini enak karena baik CSR maupun SSG itu semua kan suatu situs berita atau mungkin toko yang produknya banyak sering diupdate, masa setiap ada berita baru atau setiap ada produk baru harus ngebuild dan ngedeploy ulang, itu kan kurang praktikal, sulit. Lalu mungkin ada kebutuhan user harus bisa login. User login mungkin ada credential menggunakan layanan tertentu yang ada API key-nya. Nah, kalau semua dijalankan di browser, masa API key-nya bocor di browser kan nggak mungkin. Jadi untuk macam-macam kebutuhan yang lebih kompleks dan butuh server, framework JavaScript pun mengadopsi SSR, server side rendering. Jadi ini setiap kali ada request, servernya akan ya melakukan aktivitas apapun itu di server, misalnya memanggil database atau memanggil service eksternal, lalu mengenerate halaman HTML-nya just in time. Just in time itu ya kayak digoreng dadakan lah, dibuat dadakan. Jadi isi HTML-nya disiapkan dadakan setiap ada user yang request, lalu di-serve.
Nah, eh, ini sebetulnya sudah bagus, tapi ya untuk deploy-nya dan mungkin untuk biayanya akan lebih berat. Mungkin performance-nya juga ya sedikit lebih berat karena harus ke server dulu, tidak bisa di cache di CDN, tapi kan memang ada kebutuhan tertentu yang mengharuskan SSR. Nah, lalu muncul yang paling baru nih, ISR, Incremental Static Regeneration. Jadi ini mengkombinasikan antara SSG dan SSR. Jadi by default itu men-serve halaman yang statik. Jadi tetap bisa di cache, tetap bisa menggunakan CDN, tapi mungkin ada hydration atau mungkin ada cache control tertentu yang mengenerate ulang halaman tertentu saja. Jadi kalau menggunakan contoh situs berita atau situs e-commerce tadi, setiap ada produk baru itu tidak harus mengenerate ulang, membuild ulang seluruh websitenya dan mendeploy ulang, nggak perlu. Jadi mungkin halaman depannya nggak berubah, ya udah tetap menggunakan halaman yang di cache. Tapi di balik layar, ini frameworknya bisa mengatur, oh halaman ini ada update baru, maka khusus halaman itu saja yang di-generate ulang. Nah, jadi memang makin lama makin rumit, implementasi di masing-masing meta framework juga bisa berbeda, dan sekarang kebutuhannya biasanya ada hybrid. Hybrid itu ya campuran, jadi misalnya halaman depannya, landing page-nya, atau about page-nya, itu kan relatif jarang berubah. Ya, itu menggunakan static. Tapi mungkin ada halaman khusus user yang harus login atau halaman-halaman lainnya itu menggunakan SSR. Jadi Meta Framework itu pada umumnya sekarang sudah bisa mengkombinasikan dan mengorkestrasi kebutuhan-kebutuhan rendering seperti ini. Lalu untuk deploy juga bermacam-macam. Kalau dulu eh, di awal-awal modern JS Framework waktu masih SPA atau CSR ya deploy di static saja di CDN apapun atau bahkan hosting FTP biasa ya di drag and drop saja file-file HTML, CSS dan JavaScript-nya ke situ. Lalu dengan munculnya SSR, terutama meta framework seperti Next.js dan lain-lain, itu jadi makin naik serverless atau sering dikenal Lambda ya, Lambda function. Nah, ini eh, biasa ini dideploy sebagai function. Ini on demand. Lalu salah satu kelebihannya atau keunikannya ya serverless itu bukan berarti tidak ada server sama sekali, tapi servernya di manage untuk kita dan tidak selalu menggunakan satu server yang sama. Jadi misalnya nggak dipakai, nggak ada yang mengunjungi situs kita, ya eh, servernya bisa di off atau bisa di cycle menggunakan server lain. Kalau misalnya trafficnya tinggi, servernya bisa scale jadi banyak. Jadi bisa dibilang di sini yang kalau kita menggunakan jasa menggunakan deploy serverless, yang kita sewa atau yang kita bayar bukan servernya tapi infrastrukturnya atau sistemnya. Ya, ini ada plus minusnya. Kalau misalnya situs kita sudah sangat populer atau mendapatkan traffic besar, bisa tiba-tiba biayanya melonjak tinggi sekali. Jadi ya kita harus bisa mengestimasi faktor tersebut. Lalu di serverless juga ada yang namanya edge function. Edge itu disebar ke berbagai lokasi yang terdekat dari user. Lalu yang terakhir, yang paling trusted, maksudnya yang sejak dulu sudah ada, dan untuk web framework yang non JavaScript juga bisa, ini server ya menggunakan server. Server itu ya bisa bisa servernya beneran ada on premise, bisa juga cloud server. Jadi VPS itu kan bisa dibilang cloud cloud service ya. Tapi di sini yang kita sewa, yang kita bayar adalah servernya. Ya, ini cukup cukup eh, menarik sih kalau menurutku, terutama dari segi cost karena lebih bisa eh, prediktif, lebih bisa predictable, dipredik biayanya. Ini bisa untuk
bisa menjalankan Docker container misalnya, atau menjalankan node server dan lain-lain. Cuma mungkin bukan kekurangan ya, tapi kalau server itu eh, biasanya kan untuk memanagenya harus ada resource ya, atau harus ada developer yang familiar dengan infrastruktur. Kayak contohnya aku web dev yang lebih ke arah front end. Kalau harus memanage server pasti agak bingung ya. Tapi sekarang ternyata sudah banyak service yang mempermudah untuk menggunakan server. Misalnya di sini contohnya Coolify. Coolify ini open source, jadi dia kalau yang ya mereka punya layanan cloud sendiri itu berbayar, tapi kalau misalnya mau menggunakan kodenya kita self host, kita pakai server sendiri ini gratis. Ini menarik sih, jadi experience developer experience-nya itu mirip seperti Netlify atau Vercel, tapi ini kita menggunakan server kita sendiri. Servernya apa ya bebas, pokoknya asal bisa SSH ke server itu, terus kita install aja dengan curl, asal bisa aja. Jadi apa learning curve-nya sangat mudah, dan bahkan developer yang kurang paham infra asal bisa SSH root ke suatu IP, ya IP dari VPS kita dengan passwordnya, lalu bisa menginstall curl, udah bisa langsung jalanin. Jadi eh, untuk Meta Framework bisa dideploy ke sini. Itu contohnya Next, Nux, Remix, Swellkit, dan lain-lain.